Apa yang bisa saya bantu nih, Mas? Ini saya tuh lagi tertarik pengen belajar trading ini Mas. Oke. Kemarin main di Stockbit cuma ya main feeling-feeling aja kok tapi semakin kesini kok semakin menyenangkan. Wah ini tak perlu belajar aku gitu. Terus ada teman ngasih tahu, ah, coba aja di STA begitu. Oh, referensi dari siapa, Mas Dimas? Mas Husna, Oh, Pak Usna. nggih. Siap. Nah, arahnya ini mau gimana, Mas Dimas? Yon Sewu. Arahnya ya pengen mendalami dunia trading sih sebenarnya. Pengen Oke, tahu mulai dari saham, mungkin dari apa namanya yang forex-forex gitu. siap. Oke, saya izin share screen ya, Mas ya. Siap. Kelihatan, Mas? Gambarnya udah kelihatan ya? Sudah. Sambil ngerokok, Boleh, santai ya, siap. Mas? Aman. Oke, nah, Stockbit. Stockbit kemarin transaksi apa, Mas Dimas? Beberapa BUMN, bank perbankan, kemudian Hmm, Bumi, oke, Antam, saham lokal ya berarti ya. lokal betul. Hmm. Nah, jadi Stockbit itu memang dia menyediakan saham lokal. Lalu ini nih, si saham lokal itu kan termasuk dalam financial market. Oke, Nah, financial market ini kebagi, Mas Dimas. siap. Yang pertama yaitu stok itu tadi atau saham. Oke, Nah, stok atau saham itu ada saham lokal. Lokal itu punya Indo ya, iya, ataupun saham luar negeri. iya. Oke, kedua, ada yang berbicara seperti deposito, Oke, obligasi, reksadana. Nah, kalau ini berbeda dengan saham atau yang Mas di Stockbit itu cuman produknya juga ada di sana. mm-mm. Ada kan ya obligasi reksadana ada kan di Iya, Stockbit kan Mas. iya. Nah, ini lebih berbicara tentang orang yang mau pasif Hmm, income. Orang yang mau pasif income tinggal taruh uangnya di bank, deposito, deposito. obligasi atau reksadana. Iya. Deposito bisa taruh di bank, Mm-mm. obligasi berarti kita beli surat utang negara, negara utang sama kita dikasih fee per month. Oke. Reksadana, kita taruh uang kita di reksadana, nanti ada manajer-manajer yang ngatur uangnya kita tuh mau digimanain. Mm-mm. Ini passive income. Oke. Nah, kalau stok dan saham luar negeri ini aktif, Mas. Mm-mm. Ini aktif income. Kenapa aktif income? Karena kita harus hadir Oke. di pasar. Kita harus beli, Iya. harus jual untuk dapat penghasilan. Mm. Berbeda dengan yang nomor dua. Tinggal taruh, uangnya tinggal Iya. menghasilkan sendiri. Iya. Kalau di saham ini kita harus aktif. Nah, Mm-mm. lalu ada lagi yang forex, indeks, dan gold. Nah, ini lebih ke derivatif. Derivatif itu apa? Jadi ini transaksi yang membutuhkan jaminan. Transaksi yang membutuhkan jaminan. Mm-mm. Jadi waktu kita transaksi, kalau kita beli mobil, kita bayar, kita dapat mobil. Iya. Kalau di sini di saham, mungkin Mas Dimas beli BRI, uangnya dibelikan, Anda dapat kontrak berupa nilai. Iya. Betul ya Mas? Iya. Nilainya Betul. kalau BRI anggap aja 3.700. Iya. Kalau waktu harga turun ya uang kita nilainya turun. Betul. Ya, Iya. harganya naik, Baik. uang kita ikut naik. Iya. Nah, kalau di forex, index dan gold ini derivatif ini lebih berisiko, Mas. Hmm.
Kenapa lebih beresiko? Karena ada namanya margin call. Uang yang kita jaminkan itu bisa habis. Hmm. Jadi pasar atau broker itu minta ke kita untuk nambah uang lagi. Itu resiko terburuk ya. Kita masuk Hmm. 100 juta misalkan itu bisa habis, bisa. Tetapi memang ada caranya untuk minimalisir resiko tersebut. Karena ini masih harus ngerti dulu biar gak apa ya nanti terjadi resiko di belakang Oke. biar gak bingung. Lalu ada lagi market kripto masih mas. Pernah dengar ya kripto ya? Iya, pernah dengar. Kripto ini seperti saham. Hanya saja produknya yang berbahaya. Hmm. Karena apa? Bisa hilang begitu saja. Oke. Bisa hilang begitu saja. Misalkan hari ini nilainya 100 dolar. Hmm. Besok pagi tiba-tiba tinggal 2 dolar itu bisa nggak? Bisa mas. Karena memang kripto ini produknya berbahaya. Hmm. Karena di tempatnya si kripto ini tadi, eh kita nggak bisa lihat produknya itu apa. Kalau BRI kan kita tahu, Iya. banknya ada, bangunannya ada, Hmm. marketingnya ada, produknya ada. Deposito juga begitu. Forex juga begitu. Forex kan foreign exchange, pertukaran mata uang asing. Hmm. Iya. Nah kalau kripto ini dibikin oleh segelintir orang mas. Hmm. Jadi kalau orang-orangnya itu sudah hilang ya ini Hilang. hilang sakaban Iya. gitu. Jadi ini harus menjadi acuannya dulu mas. Oke. Mesti mas mengerti tentang financial market itu apa saja. Oke. Dan kemarin transaksinya di Stockbit ya. Hmm. Nah lalu kalau untuk belajar Hmm. belajar trading. Nah kalau belajar trading itu yang pasti ada namanya analisa teknikal dan fundamental mas. Kemarin waktu Mas Dimas beli saham, salah satunya BRI ya. Iya. Nah, apa analisa Mas Dimas saat Anda beli BRI? Cuma kemarin dikasih pakai analisa satu aja sih, apa Bollingham Band apa? Bollinger Bands. Ah, Bollinger Band, hanya itu aja. Itu aja. Iya. Pokoknya Oke. angker turun tak beli gitu ya. Oke. Nah, berarti kalau diturun dibeli, kalau harganya ternyata turun terus, Mas, Ya tidak dijual. simpen berarti. Iya. Oke. Berarti sebelum saya ke sini, saya jelaskan dulu tentang konsep orang trading. Ya. Nah, konsep trading itu kalau kita bicara trading, Mm. trading itu jangka waktu yang tidak terlalu panjang, Mas. Oke. Ya, bisa mungkin dalam seminggu, Mm. dalam 1 hari, dalam menit. Ini konsep trading. Oke. Nah, jadi saat kita mau melakukan transaksi, kita harus ngerti dulu. Mm. Ada dalam seminggu, dalam 1 hari, dalam waktu menit, atau ada hal lagi dalam waktu yang panjang. Ya, nah Mm. berarti kalau dalam waktu yang panjang, ini kita bukan trading mas, lebih ke investment. Oke. Nah, investment, N-nya hilang, investment. Nah,
investment perlakuannya kita itu untuk jangka panjang. Misalkan, Nyun Sewu, Mas Dimas sekarang usia 40. 40. Nah, anak Anak umur 18, 14 tahun. 14 tahun ya. 14 tahun paling gede, yang 14, besar. oke, 14 tahun berarti masih SMP SMP. ya. Nah, investment. Dan waktu kita bicara tentang investment ini, anggap saja anak kita umur 14, Mas. Kita butuh dana mungkin buat kuliahnya dia nanti. Mm-mm. Karena sekarang tahu sendiri, Mas, biaya kuliah Iya, nggak betul. nggak murah kan ya. Nah, Betul. ada satu hal di konsep trading ini yang dalam jangka waktu panjang. Atau kita bicara investment. Berarti misalkan Mas Dimas beli BBRI. Belinya kapan? Tiap bulan, Mas. Hmm, Dan disimpan. Targetnya berapa? Targetnya 5 tahun ke depan. Nah, nah, di 5 tahun ke depan, ini tujuannya apa? Mungkin buat anak kuliah, ini bisa, Mas. oh, Ini bisa. Jadi kalau waktu panjang atau investment, ini cocok untuk di saham. hmm, Karena kemungkinan saham per year ya, per tahun kayak BBRI ya, itu dia bisa kasih mungkin 15%. 15% per tahun. Apalagi sekarang harganya kan lagi murah-murahnya nih, Mas. murah, iya betul. Kan? 15%. Jadi kalau Mas masuk ke saham, Stockbit, dan belinya BRI, mungkin yang paling cocok konsepnya untuk investment Oke. jangka yang panjang. Nah, Hmm. lalu dalam jangka waktu menengah, ini mungkin kita bisa dibilang trading, tapi polanya swing, Mas. Swing itu santai. Baik. Nah, yang bisa dilakukan di sini mungkin salah satunya forex atau gold. Ini bisa. Jadi waktu Mas Dimas memutuskan masuk ke dunia financial market, Mas Dimas harus ngerti dulu Mm-mm. apa yang mau dituju. Yang mau dituju 5 tahun lagi ke depan, saran saya lebih ke investment. Hmm. Kalau tujuannya mau jadi side hustle atau penghasilan tambahan, mungkin Mas bisa masuk ke dunia forex Oke. atau gold. Nah, ini harus Mas Dimas tentukan dulu mana yang harus dilakukan. Oke. Dan secara mindset itu Mas Dimas butuhnya apa sih? Butuhnya saya tabungan untuk jangka waktu yang panjang atau butuhnya untuk dalam waktu yang menengah atau mungkin butuhnya mingguan, monthly, Hmm. bulanan. Itu harus dipikirkan karena kalau enggak nanti jadi gerambiang. Kan ada orang yang bilang asal untung close. Hmm. Betul ya Iya, Mas ya? betul, betul. Mungkin Mas Dimas pernah Iya. dengar seperti itu. Iya, Kalau benar. sudah untung close. Nah, Iya. untung itu kan harus ada targetnya. Oke. Untung itu harus ada targetnya. Misalkan kita beli barang harga 10 juta. Target saya untung itu Hmm. paling nggak 10%. Hmm. Berarti sekitar 1 juta kan untung Tujuh, saya. betul. Nah, kalau kita cuma untung 100 ribu, ya kita memang untung. Hmm. Tapi nggak masuk dalam hitungan target, Target. Mas. Nah, itu kadang-kadang bisa jadi buang waktu, buang energi, Mas. Ya, Mas. Iya, iya, iya. Jadi waktu kita trading kita harus tahu konsepnya yang mau kita usung itu apa, mau jangka panjang atau jangka menengah, lalu itu tadi di kebutuhan kita mau seperti apa? Mau untuk tambahan bulanan atau untuk simpan jangka panjang. Nah, ini sih harus dilurusin dulu karena Hmm. nanti biar nggak jadi misleading ya Mas. Iya. Nah, jadi kita lihat
jangka waktu panjang itu investment, menengah itu seperti forex, gold, trading, dan Hmm, kita harus samakan dengan kebutuhannya kita sendiri. oke. Nah, Mas Dimas mungkin ada di posisi yang mana? Atau Saya kadang-kadang ada yang pengen yang dua-duanya, di waktu Mas. menengah ya, Mas. Oke. Kalau saham terlalu lama, kayak kurang kurang menarik. Karena kan kadang saham geraknya memang lebih Cepat. lambat ya, Mas ya. Oh iya, saham Lebih lambat. lebih lambat malahan kan. Iya betul. Sehari mungkin gerak cuma 400, lima Iya, ratus rupiah kan gitu. iya. Kalau mungkin uang kita sekali pukul 1 miliar, Ya, bisa kerasa bisa lumayan lah persentasenya. itu. Iya. Kalau main sejuta ya, Mas 100.000, Betul. 17.000 gitu. Nah, waktu kita belajar trading, itu Oke. ada namanya analisa teknikal dan fundamental, Mas. Ya. Ya, analisa teknikal dan fundamental itu berbeda. Kalau analisa teknikal, yang Mas Dimas kemarin gunakan seperti Bollinger Bands, ya, Mm. Bollinger Bands ini termasuk ranahnya teknikal. Oke. Karena apa? Kita pakai chart, Mas, Iya. atau grafik. Masuknya ke teknikal. Lalu selain Bollinger Band sudah pernah ada dipakai lagi, Mas? Belum. Belum ya? Belum. Oke. Nggak tahu soalnya. Oke. Siap. Bollinger Band coba saya tampilkan. Seperti ini ya Pak kemarin ya Mas ya. Iya betul. Nah, itu nih. Ada di atas, ada di bawah gitu Bottom ya. up, bottom ya. Nah, Bollinger Band ini salah satu saja Hmm. dari banyak teknikal. Karena kalau kita lihat di sini Mas, indikator Iya. eh teknikal. Nah, ini ada banyak sekali Mas. Hmm. Bollinger Band, akumulasi distribusi, Hmm. aligator, osilator. Iya. Ini masih bisa di-scroll lagi ke bawah. Wah, minta Oke. ampun banyak ya Mas ya. Itu semua teknikal semua, Pak, ya? Semua teknikal, Wih, wah, banyak sekali. banyak sekali. Nah, jadi kalau kita bicara tentang teknikal itu akan banyak hal yang dipelajari. Oke. Cuman kalau di kelasnya kita, Hmm. di Semarang Trader ini, kita memang fokusnya itu membaca harga, Mas. Oke. Kita bahasakan lebih lebih spesifik itu price action. Jadi kita membaca apa yang dilakukan harga. Hmm. Dan ini tanpa indikator, Mas. Kita tidak pakai Bollinger Band, kita tidak pakai William, kita nggak pakai osilator, Hmm. kita tidak pakai Ichimoku. Oke. Jadi benar-benar yang kita lihat hanya full dari grafiknya saja, Mas. Nah, hanya grafiknya saja. Seperti ini. Namanya atau bahasanya itu adalah price action, Mas. Nah, jadi alirannya untuk trading secara teknikal itu banyak. Ini. Dan biasanya sih saya kerucutkan cuman satu arah saja, yaitu ke price action. Bukan berarti indikator nggak bagus, tapi indikator itu tercipta karena adanya harga. Hmm. Daripada kita baca indikator, lebih baik saya baca harganya langsung. Itu Oke. menurut pemahaman dan pengertian saya ya. Oke. Karena dari dulu saya belajar indikator, akhirnya saya berhentinya di price action ini, Mas. Obsession. Nah, lalu ada lagi fundamental, Mas.
fundamental ini membaca keuangan makro dan mikro. Apa yang kita baca? Negara, kebijakan, suku bunga. Lebih rumit lagi, Mas. Jadi misalkan Amerika naikkan suku bunga, apa variabel pengaruhnya ke Indonesia? Nah, itu Oke. sih kalau fundamental memang tidak saya pelajari. Hmm. Cenderung saya skip. Jadi fokus saya ke technical. Misal Technical mengkerucut lagi ke price action, Mas. action. Jadi kalau dilihat grafiknya sih bagannya ya. Jadi misalkan di sini trading, lalu di sini ada technical, technical analysis. Ada lagi fundamental. Nah, ada lagi bagian yang lain, Mas. Cara metode orang mencari untung ya di market ya. Oke. Ini, nah, dari tiga hal ini Mas, saya kerucutin ke technical, Mas. Dari technical ini masih ada subnya lagi. Ya, ada indikator, ada price action, ada chart pattern. Nah, dari tiga ini salah satu dari beberapa hal yang saya sebut, ini dan lain-lain ya. Yang saya ambil lebih fokus ke price action, Mas. Hmm. Jadi mengkerucut lagi. Tradingnya trading apa? Trading saham atau forex. Fokusnya kemana? Ke forex. Forexnya pakai metode apa? Technical. Technicalnya dengan memperdalam apa? Price action. Hmm. Jadi benar-benar lebih ke dalam lagi. Nggak hanya di permukaan saja, Mas. Hmm. Jadi nanti kalau belajar technical ya kita hanya membaca grafiknya ini. Oke. Terutama grafik ini yang kita sebut dengan tren, Mas. Ada yang namanya tren di market. Nah, tren tersebut itu tercipta karena para player di dalamnya atau para trader di dalamnya. Nah, ini gara-gara tradernya optimis Hmm. untuk beli, ya harga dalam keadaan naik atau uptrend. Tapi kalau buyernya nggak ada, adanya seller, dia akan seperti ini, Mas. Turun. Oh. Kalau sama kuat, ya kadang-kadang harga bisa terjadi seperti ini. Potongan ini kan memperlihatkan harga bolak-balik saja ya, Mas. Oh iya, naik turun gitu sama ya. Enggak ya. Iya, Itu iya. berarti marketnya buyer sama seller sama-sama kuat. Wah. Oh. Jadi yang lebih kita baca nanti sentimen pasarnya Mm-mm. berdasar grafik. Gitu Mas Dimas. Oke. Jadi fokusnya kita nanti eh, Baca. membaca grafik untuk yang Hmm. namanya price action. Cuman nyun sewu, Mas Dimas sudah pernah trading forex belum sebelumnya? Belum, saya belum bisa. Oke. Nanti Mas Dimas bisa download MetaTrader 5. Downloadnya sudah, tapi makainya belum bisa. Belum bisa ya? Iya, masih ada akun demo kemarin pakai demo-demo itu. Sudah coba demo Mas? Udah coba, tapi gak mudah. Oke. Kalau saya nggak punya video tentang demo akun ya. Nanti Mas Dimas bisa cari Oke. info tentang akun demo dari YouTube.
Iya, atau dari TikTok ya. oke. Cara penggunaannya seperti apa? Karena memang untuk belajar price action ini Heeh. seharusnya ada orang yang setidaknya sudah pernah trading dulu, Mas. Hmm, hmm. Karena kalau belum pernah trading pasti akan sangat kebingungan. Iya, betul. Akan sangat kebingungan. Jadi saran saya step pertama nanti Mas Dimas coba demo akun dulu ya. Lalu membiasakan diri dengan demo akun. Hmm. Lalu tools di platform dipelajari, Mas. Nanti mungkin biar nomor saya dikasih ke Mas Dimas sama Oke, Mbak Nia, nanti biar kalau Mas Dimas ada kendala saya bisa bantu untuk siap. untuk belajar demo itu. Karena memang kalau belum pernah trading itu takutnya banyak hal yang nggak bisa diserap dengan baik. Hmm. Seperti jam terbangnya belum cukup gitu loh, Mas. Iya, betul. Apalagi kemarin kan pakainya platformnya Stockbit ya. Iya. Sangat berbeda dengan MetaTrader, Mas Dimas. Hmm. Jadi Mas Dimas coba demo akun dulu, Siap. nanti sambil cari ya informasi dari TikTok atau YouTube tentang Hmm. transaksi di demo akun itu bagaimana, buy sell-nya gimana, lalu dibiasakan dan mempelajari si platform. Siap. Jadi sebelum belajar ke lebih jauh Hmm. harus ada di ranahnya dulu, Mas. Targetnya dulu ya. Mm-mm. Oke. Ini coba saya capture, saya kirimin ke istri saya, biar nanti dikirim ke Mas Dimas. Oke, Oke. dari sini ada gambaran dulu, Mas. Gambarannya saya kok semakin tertarik dengan forex ini kayak. Hmm. Ini berarti nanti metodenya itu pakai pakai baca grafiknya aja ya, nggak pakai pembelajaran terkait apa namanya tadi apa indikator-indikator tadi tidak tidak baca Tidak dari ada, situ ya. Mas. Nggak ada. Oh, oke. Kita nggak pakai, Mas, indikator-indikator Oke. tersebut. Nah, misalkan seperti ini. Ini grafik kosong tanpa indikator, Mas. Ya, Nah, ini ada demand break, lalu garis-garis ini ya, Mas. ya. Itu kita gambar manual nanti, Mas. Hmm, Toolsnya sudah ada namanya Trading View ini. trading view. Trading Oh. View nanti Mas Dimas bisa masuk ke apa namanya ke Google di Hmm, laptop atau komputer, hmm. masuk Google lalu search aja tradingview.com. Trading view. Lalu nanti butuh masukin identitas, email dan macam-macam. Oke. Nah dari sini kita membaca. Saya menunggu harga itu masuk turun, Mas. Masuk ke demand ini ya. Masuk ke demand. Oke. Harapannya harga akan mental Oh, ke atas. Oke. ke atas. Dari sini kita cek harga masuk ke demand, Mas, dan Hmm. dia mental. Oh iya. Jadi dengan belajar price action ini kita jadi tahu di mana kita harus buy, Iya. di mana kita harus sell, Sel. Iya. dan berapa risikonya. Oke. Contoh seperti itu. Nah, seperti ini. Di mana harus buy, di mana harus Sel. sell. Jadi benar-benar kita membaca ya, Mas. Mm-mm. Membaca kondisi tersebut. Berarti nanti yang yang dipelajari nanti itu kita membuat setup demand-nya itu gimana? Ya, Oh, salah satunya itu setup demand, betul. Cuman untuk mencari demand itu memang ada beberapa step, Mas. oke. Nggak langsung ke demand ya, Mas ya. Mm-mm. Ini kita contoh. Ini saya ada kelas batch 30.
Batch 30 itu baru masuk pertemuan pertama kemarin Iya, Selasa. iya. Mulai lagi besok Jumat. Di sini ada video Hmm. recordnya. Nah, hmm, oke. Di sini saya perjelas, Mas. Sebelum kita masuk ke area supply demand, Mm-mm. area supply demand itu nomor 8 sebenarnya, Mas Dimas. Oh, oke. Yang pertama kita harus ngerti trennya dulu, Hmm. market struktur, Mm-mm. impulsif korektif, kita ngerti break, kita higher high lower low, trading range. Menunggu koreksi baru ke demand. Demand. Jadi demand itu hanya salah satu variabel yang kita pelajari dari sekian banyak market. Jadi semua materi kita biasanya kita backup di Telegram Hmm. gitu Mas Dimas. Siap. Lalu biasanya waktu kelas saya selalu minta tolong untuk teman-teman tuh bikin tugas Mas. Gas. Ya. Ada tugasnya. Karena Oke. kalau kalau nggak ada tugasnya nanti bingung. Betul. Betul. Bingungnya dalam arti saya nggak ngerti nih teman-teman Bisa bisa apa enggak gitu ya? bisa atau enggak. Seperti ini Oke. contoh. Kemarin ada yang bikin tugas sudah dikirim. Oke. Ini masih kurang sih tugasnya sih. Harusnya 8 dia baru kirim 2 gitu. Jadi memang step by stepnya ada. Tapi Mm-mm. sebelum ke materi yang dalam itu, Iya. Mas Dimas harus kenal dulu dengan market. Iya. Kenal dulu harga itu seperti apa. Lalu profit itu bagaimana. Loss itu bagaimana. Gitu Masku. Oke, siap. Siap. Jadi full nanti materi kita itu ke technical ya. Nggak ada pembahasan tentang kebijakan ekonomi seperti apa. Karena gini, kita ini kan retail ya mas. Mm. Pedagang atau trader kecil lah ceritanya. Mm. Karena kalau trader kita bilang nilai asetnya itu yang ditradingkan di bawah 1 miliar itu masih retail lah. Betul. Ya, jadi saya pikir kita cukup kok mencari 1 juta 2 juta Mm-mm. dengan teknikal itu sudah cukup. Ya, coba. Nggak perlu sampai mikirin negara, Mas. Iya, iya, iya. Karena gampangnya seperti itu. Heeh. Yang kita pikirin kompleks, tapi yang kita cari itu cuma 1 juta 2 juta itu Receh kak ya. orang cucuk gitu loh, Mas. Nggak cocok ya. Gitu, Nggak Mas. cucok. Iya. Itu dari sudut pandang saya sih. Oke. Gitu, Mas. Siap. Jadi nanti Mas Dimas setelah Mbak Nia kasih nomor saya, nanti kalau ada kendala apapun Mm-mm. saat di demo bingung, Mas Dimas bisa tanya ke saya. Nanti saya akan Siap. bantu. Oke. Berarti untuk saat ini saya tak pelajari metadata, MetaTrader dulu ya. MetaTrader dulu, Mas. Sama Oke. Trading View. Trading view. Oke. Oke. Lalu Mas Dimas ada Telegram, Iya. punya akun Telegram. Oh, nanti tak download lah. Kayaknya sudah ada, cuma kata termah terpakai. Oke, nanti kalau sudah ada tinggal chat ke Mbak Nia, nanti saya coba kirim Iya. cara setting Trading View. Oke. Saya share videonya nanti. Siap. Jadi biar gak kebingungan di tengah jalan. Oke. Gitu, Mas. Jadi memang dunia forex ini salah satu hal yang bisa kita kerjakan untuk nambah income. Iya. Cuman ya kudu hati-hati karena beresiko, Berisiko ya. beresiko. Heeh. Karena ada orang yang masuk ya Mas ya ke dunia ini, anggap aja dengan modal 100 juta. Iya, Ternyata modal yang harus dia keluarkan lebih dari itu. betul. Karena dia nggak pakai manajemen risiko. Iya, sudah ada kemarin. Sudah ada ya Mas ya. Temen habis Habis-habisan ya Mas ya. habis 100 dalam 1 menit. Ya,
Jadi memang kalau di dunia trading, terutama forex and gold, itu si trader harus punya tiga pilar. Yang pertama, dia harus punya good mindset Hmm. bahwa trading bukan jalan cepat kaya. Nggak semua orang juga pun cocok, Mas. Betul. Karena apa? Yang nggak cocok di dunia trading, itu biasanya orang yang nggak bisa kontrol diri. Hmm. Orang yang tidak terkontrol itu kurang cocok di bisnis ini. Iya. Uang kita kan di platform ya, Mas, di Ya, handphone ya. betul. Kita ngeklik tuh apa susahnya tuh, Mas? Gampang. Tek 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 gitu. Gampang, tek 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 gitu tuh. Nah, saat dia impulsif, emosi, Bet- nggak kekontrol, dia tinggal klik, Mas. Berapa ya jadi ya? Iya. Masuknya 10 juta. Habisnya rumah, sawah, ruko. Sudah banyak yang alami hal seperti itu, Mas. Jadi pertama good mindset dulu. Oke. Yang kedua, sisi pengaturan modal. Atau orang bilang money management. Karena mau tidak mau, money management itu digunakan dimanapun. Entah di perusahaan, entah di negara, entah di rumah tangga, entah di tiap pribadi. Tiap pribadi individual ya, Mas. Ya. Anggap saja income dapat bulan ini 5 juta. Mm. Kalau kita nggak pakai pengaturan modal, yaitu 5 juta bisa habis 2 hari, Mas. Iya. Terus 20 hari, 28 hari ke belakangnya kita mau makan apa kan gitu. Heeh. Nah, jadi kita harus punya pengaturan modal yang Oke. bagus. Oke. Gitu. Good mindset ada, pengaturan modal ada, money management juga harus. Lalu, psikologis. Psikologis ini biasanya ex player, Mas. Ah, anu judul-judul ya. Entah player judul atau player trading. Oh. Karena kan orang trading ini juga bisa dibikin seperti judi kan. Oh, oke. Asal buy, asal sell kan bisa jadi. Iya. Heeh. Ya kan? Ex player atau orang yang traumatis, Mas. Traumatis terhadap trading. Hmm. Nah ini harus disembuhkan dulu. Oke. Seperti temennya Mas tadi, yang Mm. habis kena 100 juta, itu pasti nanti kalau dia masuk lagi ke market ya, Mm-mm. waktu dia mau masuk ke market, pasti yang terjadi di awal, dia ragu-ragunya dominan. Iya. Satu itu. Kedua, kalau sudah profit sedikit, pengennya langsung dibuang. Betul. Itu pasti, Mas. Betul. Itu trauma terhadap trading. Dan itu terjadi. Berkali-kali orang itu yang konsul, yang akhirnya kelas sama saya, Mm-mm. banyak yang ngalamin seperti itu, Mas. Iya, betul. Dan itu di kelas kita trade, ngembaliin mentalitinya pelan-pelan. Mm-mm. Dan jangan berharap kita bisa kembalikan yang kemarin hilang itu secara langsung ya, Iya. Mas. Iya. Kalau terlalu berharap, terlalu ngoyo, malah modal kita yang kita alokasikan lagi ini bisa hilang lagi. Habis lagi. Iya, iya, iya. Dan itu terjadi, Mas. Jadi memang kita harus siap sedia dan hati-hati terhadap Mm-mm. psikologi yang kita. Karena kan musuhnya kita, ya diri kita sendiri. Iya. Musuhnya bukan market ya bergerak. Ya seperti itu, market itu kan. Iya, iya. Nah, biasanya yang paling dominan ini psikologis, Mas. Hmm.
psikologis. Misalkan begini, eh anggap aja kita pernah berbuat salah terhadap seseorang. Lalu saat kita berbuat salah sama seseorang itu, kita lama nggak ketemu, Mas. Oke. Waktu kita ketemu, ngelihat orang itu, secara psikologis kita kan pengennya yang Betul. melindur. Iya. Itu efek psikologis. Heeh. Seperti itu. Trauma. Ya mungkin sebenarnya kita yang salah, kita merasa salah Mm-mm. dan kita belum clear permasalahannya. Ini seperti di trading. Itu harus Mm-mm. dibenerin dulu. Oke. Harus diselesaikan dulu. Karena kalau nggak selesai, eh itu akan ada terus. Mm-mm. Dan biasanya psikologis ini bisa diselesaikan oleh si money management atau pengaturan modal itu tadi. Jadi trader kudu punya Mm. good mindset, kudu punya pengaturan modal, dan psikologisnya harus bener dulu Terus, sebelum masuk ke market. siap. Gitu Masku. Ini saya sharing ya Mas, nggak Iya, menggurui ya Mas. siap. Cuma saya mau masih Mas. Nggih, Biasanya kan kalau ada yang konsultasi begini, saya selalu izin dan minta kalau boleh ini nanti diupload ke YouTube, boleh nggak sih Mas? boleh, Boleh ya. boleh. Siap, jadi nanti saya bisa share ke YouTube buat teman-teman yang masih baru mau belajar apa sih harus disiapin seperti itu Mas. Siap. Gitu Mas Gun. Oke. Ada lagi yang akan ditanyakan mesti Mas? Ini masih masih ngawang-ngawang ini soal ini. Ya, memang harus dicoba dulu di demo, Iya. baru nanti ngerti. Oke. Coba masuk market. Ya, Hmm. Kayaknya sih kalau tiga pilar ini, insya Allah lah, saya bisa ini oke lah ini kayaknya. siap ya Mas ya. Jadi siap lah ini ya. Oke. Siap. Good mindset, pengaturan modal dari sisi Mm-mm. psikologis. Apalagi Mas juga baru, belum pernah Mm-mm. trading ya. Iya, Harusnya secara psikologisnya feel free. Nggak ada utang, nggak ada tanggungan. Dalam arti utang itu utang sakit dari iya, tradingan yang lalu kan nggak ada. iya nggak ada. Jadi harusnya mindsetnya bagus. Tinggal kita belajar pengaturan modal dan Good cara entry. management. Oke, Oh siap. sorry Mas, sorry lupa saya. Ada hal lagi metode. Metode itu ya cara tradingnya tadi. Mm-mm. Ya cara tradingnya itu seperti analisa teknikal itu tadi. Hmm. Analisa teknikal dan fundamental. Nah nanti ini yang dipilih. Ini yang dipilih. Antara teknikal dan fundamental. Kalau ke saya ya pasti semua full technical mas. Udah nih kalau. Gitu mas Dimas. Ya. Mas Dimas sudah masuk ke grupnya kita. Belum. Nanti biar dikirim sama Mbak Nia grupnya STA. Jadi di situ semalam kita bahas ada webinar. Jadi saya kasih materi free ya mas ke teman-teman. Itu biasanya 2 minggu sekali hari Rabu. Hmm. Saya sempat lihat di Instagram kemarin. Oh, Cuma pas jam 9 baru saya lihat. Aduh, lambat. Aduh. jadi semalam saya selesai jam 10 kurang 10 sih. Oh, Jadi di apa? Di grup ini kita kasih info marketnya tuh mungkin akan seperti apa. Seringnya sih market gold sama Bitcoin, Mas. gold sama Bitcoin ya. Ya, lalu Oke. kalau ada teman-teman yang request pun saya biasa bikinin. Lalu info-info news yang harus dihindari karena kan fundamental kalau terlalu besar market geraknya bisa cukup kuat. Buat. Kita nggak follow, kita nggak ikut, cuman kita lebih baik hindari aja. Gitu, Mas. Lalu kalau ada meeting, seperti besok Sabtu ini ada event di Semarang Sabtu. dari perusahaan Reko. Kita ada dari jam 5 sampai selesai sih sepertinya. Jadi ada pembicara tadi termasuk saya, Mas. Iya.
Jadi nanti biar Mbak Nia kirim linknya untuk ke grup Telegram ya Mas ya. Ya, Oke. Jadi tugasnya Mas sekarang kudu memahami dulu MetaTrader seperti apa, transaksi oke, itu seperti apa, baru kita bisa ke yang lebih dalam. siap. Seperti itu Mas Iman. Oke, saya Siap. pelajari MetaTrader-nya dulu. Oke. Sambil Nanti, nanti dikirim video dasar-dasar sama Mbak Nia. Nanti siap. linknya di-share Mas. Oke, Oke Mas Dimas. oke, siap, Mas Siap. Megen. Matur suwun. Mohon bimbingannya ini pokoknya. Iya Mas. Siap. Siap Mas Dimas.